Mimpi yang dulu pernah tak dianggap oleh teman-temanku. Kadang ku merasa takut. Maka kami berharap di sekolah kami bisa membuat sebuah kelompok-kelompok belajar sehingga anak-anak tersebut bisa dalam prosesnya nanti di kelas 12 di semester 1 dia sudah mulai membuat grup yang dibimbing melalui kakak-kakak kelasnya dari universitas yang telah lulus melalui seleksi-seleksi yang sudah disediakan oleh universitas. Sehingga apa? Anak-anak tersebut akan belajar dia, seandainya dia ada melalui seleksi mandiri, dia akan mencoba untuk mempelajari soal-soal yang mungkin biasa dipelajari oleh kakak-kakak kelas yang terdahulu yang sudah lolos melalui seleksi-seleksi. Sebenarnya ada keinginan saya mau masuk fakultas teknik di PSB, tapi saya masih bingung seleksinya itu apa aja, yang harus disiapkan itu apa aja. Terus kalau misal nggak dapat di sana, saya harus kayak gimana? Setelah lulus SMA, saya masih bingung untuk mencari fakultas yang mana yang menurut passion saya. Maka dari itu saya bingung. Saya ingin sekolah di luar Indonesia. Jadi setelah tamat SMA nanti saya akan mulai kursus. Tapi saya masih bingung akan kursus di tempat mana. Setelah lulus SMA, saya ingin melanjutkan ke bidang pariwisata, tapi saya belum tahu mau kuliah kemana. Setelah tamat SMA, saya tidak tahu mau kemana. Saya ingin melanjutkan kuliah, tapi saya mau mencari PIP. Kuliahnya, bagaimana tes masuknya dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita sudah mengundang alumni teranyar kita, ada Angga di sini. Angga yang akan memberikan bagaimana cara masuk melewati jalur SNPTN ya. Itu kakak kelas kalian, Dian namanya. Itu dia sekarang sedang kuliah di kedokteran UNUD dengan menggunakan KIP kuliah. Jadi dia bidik misi waktu itu namanya ya. Sekarang namanya KIP kuliah tanpa biaya sama sekali kuliah di kedokteran UNUD. Dia hanya mengeluarkan biaya tambahan dan dia dapat uang saku gitu. Nanti mungkin Kak Dian yang akan lebih banyak menjelaskan. Kemudian kita juga mengundang Dius, kakak kelas kalian yang juga sedang kuliah di Singaraja. Mungkin sedang kuliah dia akan datang belakangan. Nah, untuk minggu-minggu selanjutnya, kalian boleh merequest kepada kami alumni yang mana yang mau kalian undang. Misalnya, ada yang ingin cita-cita jadi polisi gitu. Kami akan mengundang kakak kelas kalian yang lolos tes kepolisian, biar diberikan tips and tricks kepada kalian bagaimana mencari kuliah kepolisian tersebut. Kalau kalian ingin kerja di sektor pariwisata, kami akan mengundang kakak kelas kalian yang bekerja di sektor pariwisata untuk memberikan tips and tricks bagaimana nanti kalian masuk ke sektor pariwisata tersebut. Ya, Bu. Oke. Nah, karena hari ini alumni yang sudah bergabung itu adalah Angga, Kak Angga. Mari kita berikan dulu Kak Angga menjelaskan bagaimana cara dia masuk, bagaimana cara dia belajar.
sehingga dia bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa bergabung via Google Meet ini bersama rekan-rekan semuanya. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Dua. Awal masuk SMA itu harus sudah punya tujuan untuk kemana kita akan melangkah selanjutnya, sehingga kita bisa persiapan lebih matang. Selamat siang adik-adik ya dan Ibu WK. Ya, di sini ada saya, Bu Arista, Bu Nopi, dan Pak Agus. Oh, salam Bu Arista, Bu Nopi, sama Pak Agus. Nama kakak Imadidi Suhayu Aditya, dulu alumni kelas MIPA. Nah, di sini kakak akan sharing berbagi pengalaman tentang kuliah kakak di Uniksa gitu. Nah, nanti mau bertanya soal program studi kakak, atau mungkin nanti ada yang berminat kuliah di Uniksa gitu, bisa nanti chat kakak atau nanti ya Angga punya kontak kakak. Nah, dulu juga sebenarnya agak pesimis mau nyari kedokteran UNUD karena dilihat juga kak kelas sedikit yang baru di sana, terus di UNUD juga nggak terlalu banyak dan di kedokteran sama sekali belum ada, jadi agak pesimis dapat kuota di sana. Cuma tetap ikutin tes-tesnya. Jadi kalau yang saya tahu ya secara umum tes untuk nyari PTN itu ada 3. Yang pertama itu ada SNMPTN yang pertama, terus yang kedua SBM, yang ketiga jalur mandiri. Kalau untuk yang pertama yang harus diikuti itu SNMPTN, itu bisa dibilang yang paling mudah untuk diikuti karena cuma pakai nilai raport aja. Nanti tinggal kumpul nilai raport, terus dibantu juga dari BK, Bu Arista, Bu Nopi juga. Nanti kalau teman-teman ada yang penasaran atau butuh informasi lebih lanjut bisa hubungi Bu Arista atau Bu Nopi. Terus yang kedua, kalau misalkan SNMPTN itu nggak bisa lulus, bisa ikutin SBMPTN. Cuman di SBMPTN ini belajarnya tuh lebih ekstra karena ikut tes tulis. Nanti ada dikasih soal tes tulis, nanti ada minimum lulusnya. Terus kalau dari SNM sama SBM nggak bisa lulus, bisa lanjut ke jalur mandiri. Cuman di jalur mandiri ini mekanismenya sama kayak SBM. Cuma yang membedakan kalau mandiri nanti bayar uang mandiri. Ada minimal uangnya itu ada per prodi. Tapi kalau di kedokteran lumayan mahal, kalau khususnya pendidikan dokter, kalau angkatan saya 150 juta, tapi biasanya meningkat tiap tahun. Kalau saya sendiri, saya ikutnya jalur SNMPTN, jadi cuma ngumpul nilai raport aja. Terus juga sebelum kuliah saya nyari universitas yang bisa gratis, atau bisa juga ikatan dinas itu biasanya menyediakan gratis. Itu kemungkinan kalian diterima itu semakin tinggi seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini masih ada satu pertanyaan dari Dayu Widya. Izin bertanya Kak, apakah setelah lulus SNPTN ada tes selanjutnya? Misalnya ada tes kesehatan. Bagaimana jika seandainya kita tidak lolos tes tersebut? Demikian. Siapa yang mau menanggapi? Izin masuk Bu ya dari saya mungkin. Kalau untuk SNMPTN itu tidak ada tes lagi ya, langsung mungkin ada tes untuk semua ini, mungkin tes fisik sama tes kesehatan, itu aja sih mungkin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Nah, Ibu berharap tahun depan kalian yang jadi alumni SMA Bandung yang berbagi pada adik kelasnya ya. Angket Menggapai Bintang digunakan untuk memetakan tujuan siswa setelah tamat SMA. Pengisian angket ini dilakukan dengan kerjasama siswa dengan orang tuanya. Pertanyaan dalam angket adalah setelah tamat SMA akan kemana, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,
Apa tujuannya? Apakah sekolah kedinasan, TNI Polri, kuliah di universitas lain, kemudian nama-nama universitas yang akan dituju serta jurusannya. Selanjutnya hasil angket tersebut itu adalah hampir semua siswa dari semua kelas telah memberikan respon, yaitu 170 siswa. 104 siswa menyatakan ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan 66 langsung bekerja. Kemudian dari jenjang yang lebih tinggi 61 ingin kuliah di universitas, politeknik atau sekolah tinggi. 28 ingin lainnya, 7 orang ke sekolah kedinasan, 8 orang ke TNI atau Polri. Sekolah kedinasan yang dituju adalah PKN STAN yang paling banyak. Kemudian bidang TNI Polri yang ingin dicapai itu adalah kepolisian. Kuliah universitas yang paling banyak dituju adalah Universitas Udayana dengan beragam jurusan. Kemudian yang lainnya itu lebih banyak ke sekolah pariwisata dan ada yang belum tahu. Sebagian besar siswa sudah memiliki gambaran tentang bagaimana cara masuknya ke untuk menggapai cita-cita yang ingin dicapai dengan beragam cara masuk yang mereka sudah ketahui. Nah, dari 170 siswa, 106 hasil diskusi dengan orang tua menunjukkan 106 siswa keinginan orang tua adalah melanjutkan kuliah. Sedangkan sisanya 64 orang keinginan orang tua adalah anaknya langsung bekerja. 149 siswa keinginannya sejalan dengan keinginan orang tuanya. Sedangkan 21 tidak sejalan. Nanti yang tidak sejalan itulah yang akan kita jembatani. Hasil pemetaan ini nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan cita-cita anak sesuai dengan cita-citanya. Refleksi aksi nyata modul 3. Hasil aksi nyata yang saya lakukan itu dapat saya refleksikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan saya setelah menjalankan aksi nyata. Ketika merencanakan aksi dulu, saya merasa optimis bahwa program ini akan disambut baik oleh siswa dan tujuan yang ingin dicapai oleh program ini tercapai. Namun terdapat juga perasaan cemas apakah program ini berjalan lancar karena dilakukan secara daring. Dahulu pernah macet jaringan internet di sekolah, tetapi itu sudah diperbaiki oleh sistem sekolah. Perasaan feeling yang terasa ketika menjalankan aksi ini adalah perasaan bahagia karena dapat menjalankan sebuah program yang bermanfaat bagi murid dan program ini mencapai tujuan yang diharapkan. Apalagi ketika melihat bagaimana antusias murid, alumni, orang tua dalam mengikuti program ini. Temuan dalam program ini itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu jangan ragu untuk bergerak karena dengan sesuatu yang kita anggap kecil mampu menggerakkan sesuatu yang besar. Kedua, awalnya saya pesimis apakah alumni akan mau terlibat dan sistem daring yang digunakan apakah lancar. Ternyata ketika dihubungi, alumni menyambut antusias dan bersedia membantu dan jaringan juga dapat diatasi dengan baik. Ini berdasarkan hasil pembelajaran masa lampau yang kami lakukan, di mana ada beberapa manajemen risiko yang kami lakukan untuk mengatasi jeleknya jaringan. Jadi, selalulah berpikir optimis bahwa semua program bisa berjalan.
Ketiga, murid tidak hanya memerlukan dukungan di faktor akademis, tetapi juga dukungan pada potensi dan cita-cita mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini dapat dijadikan pelajaran di masa depan bahwa program ini dapat tercapai. Jadi kita dapat memfasilitasi anak-anak kita untuk menggapai cita-citanya mereka. Penerapan di masa yang akan datang, program ini akan terus dilakukan dan sebaiknya dimulai dari dini, yaitu ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena pada program ini kelas 11 sebenarnya agak lambat setelah diskusi tadi secara daring. Nah, tetapi masih bisa diperbaiki program ini masa depan di mana dilakukan pada MPLS. Tungkanlah cita-citamu setinggi langit, gapai dengan usaha, kemandirian, dan gotong royong. Om Santi 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 Om.